Tiap kali saudara doa itu selalu hayati ya, pikirkan, Tuhan ampun aku. Beri kami hari ini makanan secukupnya. Saudara, hari ini adalah hari Pentakosta. Di dalam tradisi Yahudi, hari Pentakosta adalah satu hari raya yang wajib dirayakan. Dan orang akan mudik dari tempatnya masing-masing. Jadi mereka yang ada di luar akan kembali ke Yerusalem. Dan orang-orang Israel dari berbagai daerah harus berkumpul di Yerusalem. 3 kali dalam 1 tahun tradisi itu bergerak dan berjalan. Dan 3 kali dalam 1 tahun itu adalah hari raya Pesyah, hari raya Pentakosta, hari raya Pondok Daun. Nah, hari raya Pentakosta bagi orang Israel adalah kelepasan dari malapetaka tulah ketika anak-anak sulung Israel mati. Tetapi hari raya Pentakosta bagi orang Kristen ditandai dengan hari pencurahan Roh Kudus, ya, sebagai satu inaugurasi daripada gereja Tuhan yang didirikan. Nah, kemudian gereja mulai bergerak dari situ. Nah, ini menjadi bagian penting bagi kita untuk bisa memilah dan membedakan, ya, prinsip semangat daripada perayaan itu. Nah, bagi hari raya orang-orang Yahudi, ya, Pentakosta adalah panen, ya. Jadi kebersyukuran karena panen. Sekarang panen itu bukan lagi sekedar panen buah-buahan atau makanan buat mereka hidup, tetapi panen lebih daripada itu, yaitu buah-buah hidup di dalam kehidupan mereka sebagai orang percaya. Nah, bagi saya bagaimana Alkitab bergerak itu sangat luar biasa sekali. Sehingga memberikan gambaran-gambaran atau pesan-pesan untuk kita bisa menangkap dengan jelas. Dan penting sekali untuk kita melihat itu. Nah, sekarang saudara, kita akan membaca bagian Alkitab beberapa. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan begini. Kisah Rasul 1 ayat 8 atau kita baca bersama-sama. Jika saudara sudah menemukan Kisah 1 ayat 8. Kalau sudah ketemu kita akan baca sama-sama. Kisah 1 ayat 8 pada hitungan yang ketiga, ya. 1, 2, iya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada pertanyaan menarik, apakah sebelum hari Pentakosta murid-murid bukan saksi Yesus? Jelas mereka adalah murid-murid yang harus menyaksikan tentang Yesus. Tetapi ternyata di dalam status mereka sebagai saksi, pemahaman mereka itu masih merupakan pemahaman berproses. Jadi mereka belum mengerti utuh. Bahkan kemudian mereka menunjukkan beberapa kegagalan. Pertama, kegagalan mereka adalah ketika Yesus mati. Yesus sudah memberitahu 4 kali dia akan mati, dianiaya, lalu kemudian bangkit hari yang ketiga. Tapi murid-murid tidak mengerti. Sampai kemudian pada waktu peristiwa kebangkitan Yohanes mencatat, sekarang mengertilah mereka apa yang dikatakan kitab suci. Artinya apa yang Yesus katakan tentang dia mati dan bangkit. Padahal 4 kali sudah dikasih tahu. Lalu kemudian Yesus bangkit dan berbicara lagi kepada murid-muridnya. Lalu ketika Yesus mau naik ke sorga di pasal 1, maka mereka berkata, maukah engkau memulihkan Israel sekarang ini? Lagi-lagi mereka mengajukan pertanyaan yang mereka ternyata tidak ngerti juga. Ya, lalu kemudian Yesus bilang itu bukan urusanmu tapi urusan Bapa. Lalu Yesus naik ke sorga. Perhatikan sampai hari kenaikan. Nah, kemudian hari Pentakosta, hari ke-50, hari kenaikan itu 40, ya. 10 hari kemudian muncul hari Pentakosta itu. Nah, di hari Pentakosta, kemudian para umat itu namanya rasul-rasul itu dipenuhi oleh Roh Kudus itu, ya. Dan itu menjadi satu peristiwa yang luar biasa. Nah, disitulah mereka mulai start sebagai gereja lalu diikuti terus dalam pergerakannya. Nah, janji ini diberikan Yesus sebelum Yesus naik ke sorga. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tapi bukan berarti Roh Kudus belum ada pada mereka. Tetapi di dalam kehidupan pergumulan kita sebagai anak Tuhan, progressive revelation harus dipahami secara utuh. Bagaimana pewahyuan Tuhan bergerak secara progresif, makin melengkapi, dan makin melengkapi kita. Untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Nah, progres. Ya, bekerja terus. Begitulah seharusnya hidup orang percaya. Kalian Kristen hari ini tidak bisa berhenti menjadi Kristen lalu cukup seperti hari ini. Tapi berproses terus dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari tahap terus bergerak. Bertambah-tambahlah pemahaman kita, bertambah-tambahlah pengabdian kita.
Nah, ini menjadi alat ukur penting bagi diri kita untuk menguji dan mengukur diri kita. Jangan sampai kita terjebak lalu salah dan akhirnya kita tidak pernah bertumbuh secara utuh dalam keimanan kita dan itu berbahaya. Ya. Nah, ketika dikatakan kamu akan menjadi saksiku, ya, kalau Roh Kudus turun jadi saksi di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ini bukan mau membicara teritori, tetapi urut yang paling dekat adalah Yerusalem sebagai pusat peribadatan. Ya, lalu kemudian nanti dikatakan bagaimana mereka menjadi apakah sampai ke Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, tetapi bergerak terus. Ada orang bilang kita mesti nginjilin keluarga kalau udah bertobat semua baru keluar. Nggak bisa tentu kamu begitu. Ya, ada banyak orang mengalami kesulitan di tengah pergumulannya dan mereka harus memberitakan Injil baru kemudian sometimes keluarganya mengenal Tuhan. Kesungguhan mengenal Tuhan itu yang menjadi sangat penting dan melakukan itu dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu menjadi saksi Tuhan dimanapun, kapanpun menjadi hal yang paling penting dan paling serius dalam hidup keimanan kita. Karena itu, apakah engkau Kristen? Jawabannya gampang. Apakah engkau bersaksi tentang Kristus? Kristen tidak sama dengan pergi ke gereja. Kristen tidak sama dengan memberi persembahan perpuluhan. Kristen tidak sama dengan memakai kalung salib dan seterusnya. No, Kristen adalah apakah engkau menjadi saksinya? Melakukan apa yang menjadi kehendaknya, jikalau tidak engkau bukan Kristen. Kristen tidak sama dengan menjadi pendeta, Kristen tidak sama dengan berkhotbah. Kalau khotbahmu yang kau katakan itu benar, tapi hidupmu menyandung banyak orang, sehingga orang bukan datang tetapi justru meninggalkan Kristus, engkau adalah pecundang yang paling bahaya. Ya, nah karena itu saudara, kita tidak boleh menipu diri kita lalu terjebak pada perangkap salah. Sebagai orang Kristen, bagaimana kita belajar sebagai pengikut Kristus menjadi saksinya? Nah, mari kita mulai melihat, dan saya akan bicara dari pasal 1 sampai pasal 5 dalam bagian ini. Ada beberapa titik yang menarik lalu akan terus berkembang di dalam kekarakteristikan dalam karakteristiknya kisah para rasul atau sejarah perjalanan gereja Tuhan ini. Nah, pada waktu pasal 1 sudah diberikan, lalu Tuhan naik ke sorga, 10 hari kemudian, genap hari 50, Penta itu 50 ya, Pentakosta itu, maka turunlah dikatakan Roh Kudus. Yang pertama adalah ketika kemudian para rasul dipenuhi oleh kuasa Roh, lalu mereka berbahasa yang bukan bahasa mereka. Nah, pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang mendengarkan apa yang dikatakan rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa segala macam yang ada pada waktu itu. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi menjadi menarik bahwa ketika mereka berbicara yang bukan bahasa mereka tapi bahasa yang mendengar. Ya, belasan bahasa pada waktu itu terjadi. Sehingga saudara ini mencengangkan juga bagi kita, mengagumkan bagi kita untuk memikirkan betapa ajaibnya peristiwa itu. Tapi intinya adalah bukan keajaiban bahwa mereka berbahasa yang bukan bahasa mereka. Tapi apa yang mereka sampaikan? Nah, ini yang harus jadi perhatian kita. Ya, banyak orang selalu rindu pada fakta spektakuler. Wah, nanti kita tiba-tiba berbahasa A atau berbahasa B. Itu yang dimimpikan. Sebetulnya itu tidak menjadi penting. Tapi apa yang dikatakan, itu yang jauh lebih penting. Maka apa yang dikatakannya menarik. Apa yang dikatakannya adalah bahwa mereka berbicara tentang kebesaran karya Allah. Mereka sudah menjadi saksi Allah, bukan? Mereka menyatakan kebesaran Allah yang luar biasa, tapi melampaui kemampuan mereka karena bahasa mereka sangat terbatas di internal. Yang lain lagi datang banyak beribadah dari berbagai bangsa dan mereka mendengar para rasul berbicara dalam bahasa yang mereka bisa pahami itu dan mereka tercengang. Ya, termasuk dalam bahasa Arab tentang kebesaran Allah. Allahu Akbar terdengar jauh ratusan tahun sebelum ya Islam kemudian datang sebagai agama. Artinya orang Arab beragama Islam. Nanti itu abad ke-7. Jadi kita bisa melihat dari abad pertama sampai abad ke-7 bagaimana peristiwa kegerakan yang begitu hebatnya terjadi. Ya. Dan orang-orang itu ternyata sudah mulai beredar dan banyak orang-orang proselyit, yaitu orang Yahudi, non-Yahudi beragama Yahudi. Termasuk Paulus ya. Kurang lebih 3 tahun dia ada di tanah Arab. Di dalam perenungannya sesudah pertobatannya. Nah, ini menjadi bagian yang patut untuk kita lihat bagaimana pertumbuhan pergerakan itu begitu luar biasanya. Maka kemudian mereka menjadi saksi dan mereka berbicara tentang kebesaran Allah. Tentang hal apa yang Allah lakukan.
ya, yang menjadi penting untuk dipahami oleh semua orang pada waktu itu. Nah, ini menjadi bagian pertama tadi. Jadi kita bisa melihat, kamu akan menjadi saksiku. Bilakah? Langsung pasal 2 kelihatan. Mereka menjadi saksi dengan cara ajaib. Mereka berbicara dalam bahasa yang bukan bahasa mereka, tetapi yang mereka bicarakan adalah betapa amat sangat besarnya Allah. Perbedaan masa kini adalah orang selalu berbicara tentang bersaksi, tapi dia pergi ke sana sini, pada akhirnya bukan Allahnya yang besar tapi dirinya sendiri. Ini juga miris. Sehingga yang kita saksikan peristiwa spektakulernya, bahwa kemarin tabrak mobil nggak mati, itu melulu yang diceritakan. Akhirnya tabrak mobil nggak matinya itu yang jadi tren. Ya. Luar biasa loh dia lu tabrak mobil. Luar biasa udah kita. Memang hebat ya. Itu karena Tuhan. Iya betul loh, karena Tuhan loh. Nah, Tuhan itu cuma tambah-tambah embelan pelengkap penderita. Di dalam bagian ini saya pikir perlu sekali orang Kristen hati-hati. Karena di dalam Alkitab tidak ada orang sehat menjadi kemuliaan bagi Tuhan, lalu orang sakit tidak. Banyak orang sakit yang memuliakan Tuhan. Tidak ada orang kaya kemudian itulah bukti kehadiran Tuhan. Karena banyak orang miskin yang menjadi berkat luar biasa seperti janda miskin yang dicatat Alkitab. Jadi jangan memutarbalikkan dulu kepada fenomena-fenomena lahiriah. Tetapi bagaimana memahami sebetulnya utuh kualitas keimanan, kualitas kekristenan itu mesti muncul. Nah, itulah Kristen. Inilah pertandingan, inilah pertarungan yang harus kita jalani. Inilah pertandingan, inilah pertarungan yang harus kita menangkan. Dan jangan kita kalah terhadap pergumulan persoalan yang ada. Nah, di sini perlunya satu kedewasaan bagi kita untuk memainkan peran kita. Saudara, pada waktu kita memperhatikan bagian ini, pada waktu kita memikirkan bagian ini, maka para rasul itu sudah berbicara yang bukan bahasa mereka terhadap seluruh pendengar dan mereka semua mengerti. Message yang menarik adalah Injil yang benar. Perhatikan, Injil yang benar mudah dipahami karena ini bukan tentang siapa kau, tapi siapa Tuhan. Tapi kenapa Pak kita sekarang PI susah? Bagaimana orang mau ngerti PI? Kau ceritakan Tuhan itu maha kasih, tapi kau pelitnya luar biasa. Kau ceritakan Allah itu begitu Allah yang tertib, tapi kau hidup tidak tertib. Hidupmu sudah menjadi batu sandungan itu. Maka saya suka istilah Paulus, engkau memberitakan Injil, tapi ditolak. Nah, karena itu orang Kristen jangan latihan untuk mau bicara apa, mau ngomong apa saja. Tapi latihan dong, omonganmu sama tindakanmu itu sejalan. Nah, itu yang menarik pada pasal 2, bagian 1 sampai 13 kita bicara bahasa mereka berbahasa yang baru itu, tetapi dibawa dengan segera diceritakan bagaimana pola hidup mereka. Di ayat 41 sampai 47, itu menarik. 41 sampai 47 menceritakan cara hidup jemaat mula-mula, bagaimana rasul itu mengajar. Mereka penuh cinta kasih, saling berbagi, kan begitu kan? Yang kaya itu malah menjual hartanya supaya miskin itu bisa dapat bagiannya. Supaya mereka ditolong. Istilah Alkitab supaya ada keseimbangan. Bukan sama rata sama rasa. Enggak ada sama rata sama rasa. Sampai jungkir balik kapanpun hidup ini transaksi. Kalau uangmu 10 perak, uangku 10 perak. Begitu kau belanja dari aku, uangmu kurang, uangku tambah. Enggak mungkin ada titik di mana semua sama. Ya. Tetapi yang mau dimaksud adalah keseimbangan. Yang kaya tidak terlalu kaya, miskin tidak terlalu miskin. Jadi seimbang. Itu prinsip Alkitab. Nah, prinsip yang diajarkan di pasal 2 tadi bahasa itu dimengerti semua bangsa, tetapi perilaku mereka dimengerti semua orang. Maka dikatakan sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya bersyukur untuk bagian ini. Ya, sehingga kompetisi itu menjadi kompetisi yang luar biasa, saudara. Oleh karena itu bahasa yang dimengerti semua orang menjadi tindakan yang dimengerti semua orang. Nah, itu menjadi saksi Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk terus berpikir apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita penting untuk terus berpikir apa yang harus kita kerjakan dalam hari-hari kita. Ya, melihat perjalanan kehidupan ini memang sangat meresahkan, menggelisahkan. Banyak orang bisa menari di atas penderitaan orang lain. Dan menjadikan penderitaan bahan diskusi, bahan seminar. Tapi sendiri tidak merasa dan masuk di situ. Miris ya. Saya orang yang bergelut. Ya, bergaul dengan banyak orang. Kadang-kadang kalau udah ngeliat gitu, stres juga sebetulnya. Lebih enak mengasingkan diri, kerjakan yang gampang-gampang saja, sudah tenang. Ya, tapi ada kegelisahan. Kegelisahan terhadap kehidupan. Kalau begini akan jadi apa? Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Ya,
Kesulitan ekonomi kita masa kini telah mengakibatkan bertambahnya orang-orang miskin. Secara faktual itu mengerikan. Tapi secara statistik selalu dikatakan berkurang orang miskin. Karena angka kemiskinannya dimanipulat. Musinya $2, 8.000 perak dianggap sudah tidak miskin. Pendapatannya 8.000 per hari. Padahal standar Bank Dunia $2. $2 sekarang sudah 22-23 ribuan. Nah oleh karena itu, pernahkah saudara melihat ke bawah berapa orang yang menjerit dan berkata lapar? Pernahkah saudara ke bawah dan menjerit melihat banyak orang pengen sekolah tapi nggak bisa sekolah? Ya, waktu kita tes anak-anak di Papua, ya, dari 107 akhirnya dapat 9. Dari 107 itu kira-kira 16 atau 17 anak-anak yang lulus tesnya. Dari situ grade lagi karena banyak urusan keluarga sampai ada yang orang tuanya kasih anaknya. Yang nggak mau anaknya, tapi ada juga anaknya mau orang tuanya nggak ngasih, ya. Dari turun tinggal 9. Dari 107 yang dites tinggal 9, nggak nyampe 10%. Kadang saya mulai berpikir, tapi waktu tes itu pun cukup menakutkan sebetulnya ya. Yang lulus secara teknis itu sudah 15-17% saja. Padahal tes kita adalah tes sekolah yang di Kalimantan, yang kita pakai standar kita. Bagaimana kalau standar sekolah unggulan Jakarta? Ya nggak lulus semua lah itu anak-anak. Dan kita pun sudah gradasi dengan bukan akademis saja tapi psikotesnya. Sehingga sebetulnya hasil tes akademiknya masih sedikit kurang tapi psikotesnya memungkinkan, sudah kita upgrade. Karena kita harus kerja keras. Capek kan. Ya. Sehingga satu proyek ini 9 anak yang kami rekrut saya hitung-hitung habis 100 juta. Satu anak kira-kira untuk bisa kemudian mendapatkan satu anak itu 11 juta lebih. Gila. Itu cuma dapat nih siswa nih, baru kita bawa 11 juta. Mahal? Mahal sekali. Dan itu uang keluar. Akankah kembali dari mereka? Ya jelas enggak lah, mereka pun sekolah subsidi. Kita yang berkelahi jungkir balik untuk mengatur itu. Ya. Kita yang berkelahi untuk bertanding bagaimana menolong mereka ini. Saudara-saudara, kalau kita datang dan menjadi orang Kristen sungguh, menjadi saksinya, begitulah menjadi orang Kristen. Tapi jangan pikir kerjakan satu langsung kita sudah kerjakan kerjaan kita. No, itu tiap hari sampai kita mati. Hari ini saya boleh lempeng, besok saya bisa bengkok. Hari ini saya boleh berjalan benar menolong orang, besok bisa saya mengabaikan orang. Karena itu aku pun harus menjadi orang yang terus-menerus berdoa, kiranya Tuhan tolong pimpin. Nah begitulah kita memicu semangat kita. Itu saya baru ngomong satu tempat ya. Belum ngomong semua tempat lagi. Bisa nangis. Yang paling repot adalah ketika kita berjalan di tataran kecukupan tanpa pernah merangkak di kemiskinan. Kita pikir dunia ini enak saja bukan? Ya. Kita ngomong sama teman-teman lalu sambil guyonan ya. Kalau dalam suatu situasi politik goncang, ya gampang sekali. Ya gerabak-gerubuk udah tinggalin dah Pak. Ya. Ini udah pindah rumah yang di Singapura, pindah rumah yang di Hong Kong, bisa pindah rumah di Amerika, gampang kan? Tapi berapa orang yang bisa seperti itu? Dan berapa orang yang tertinggal dan tidak bisa pergi? Jangankan keluar negeri, keluar kota pun dia sudah tidak bisa. Dia harus terikat di tempat tinggalnya. Ya. Ini hidup saudara-saudara yang kekasih. Maka kadang-kadang saya pikir-pikir ya, hidup itu miris juga ya. Pernahkah kita duduk bersama-sama dengan satu orang? Coba deh. Saya sendiri nggak kebayang kuat apa enggak. Kalau kita coba tidur di bawah kolong jembatan sama anak-anak itu begitu ya. Satu malam saja. Kalau saya akan jujur bilang nggak bakal tidur saya. Pasti disuntut nyamuk sih, digigit nyamuk sih, itu ada pak, udah habis lah itu ya. Meringkel di situ sudah. Dinginnya alam itu luar biasa. Ya. Miris. Karena itu jangan sampai Tuhan beri kita kamar tidur membuat kita lupa bahwa ada orang tidur tanpa kamar. Kita ada kamar tidur tapi ada orang tidur tanpa kamar. Tidakkah seharusnya kita datang dan berbagi pada mereka? Tentu tidak liar. Tapi bagaimana membuat itu jadi tertib? Kita harus rumuskan dan pikirkan. Menjadi saksi Kristus. Itu. Ya, sekolah teologi penuh terus. Mahasiswa STT tidak pernah berkurang. Tapi kualitas orang yang menjadi hamba Tuhan makin miris dari tahun ke tahun.
Pertumbuhan tambah mungkin 100 lulus, 200 lulus. Tapi yang betul-betul bermutu artinya antara ajaran dan kehidupan. Aduh, makin nangis kita. Sulit. Yang minat hamba Tuhan sudah turun, mau sekolah teologi turun jumlahnya. Ya. Nanti yang sudah lulus berkualitas makin turun lagi. Waduh. Berat ya. Sementara jemaat nambahnya cepatnya setengah mati. Problem serius. Karena itulah dibutuhkan sebetulnya orang-orang yang punya idealisme tinggi, semangat yang kuat, yang tidak berpikir bagaimana saya jadi hamba Tuhan lalu saya dapatkan semua yang saya inginkan. Tapi bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang ada, kesempatan yang ada pada kita, dan itulah yang harus kita pikirkan. Maka di pasal 2 mereka sudah mendemonstrasikan kehidupan mereka, bagaimana dan apa yang mereka lakukan di dalam perjuangannya, sehingga pola hidup orang Kristen menjadi pola hidup yang dikagumi banyak orang. Menarik ya. Wah, mereka bicara kebesaran Allah. Itu pasal 1 ayat 1 sampai 13. Ya, pasal 2 1 sampai 13 tadi. Tapi begitu pasal 2 4 1 sampai 7, hidup mereka begitu disukai semua orang. Waduh, luar biasa loh. Sehingga kita perlu cerdas, perlu jeli. Ya, untuk memperhatikan, untuk mempelajari semua bagian-bagian yang kita lihat. Ya, sehingga ini menjadi pergumulan tersendiri dalam hidup kita sebagai orang percaya. Di pasal 3 nanti Petrus menyembuhkan satu orang lumpuh. Ada kesembuhan? Ada. Tapi Petrus sendiri mati tersalib, kepala di bawah, kaki di atas. Paulus mendoakan banyak orang sakit sembuh, tapi Paulus sendiri kena duri yang sakitnya luar biasa. Elisa mendoakan Naaman, disuruh cemplung di kali, di sungai Yordan. Naaman sembuh dari kusta, tapi Elisa mati karena sakitnya. Sakit-sakitan tua lalu mati. Baca Alkitab itu bingung ya, ini gimana sih? Karena kita selalu mau melihat manusia ajaib, nyembuhin orang sakit, dia sendiri gak pernah sakit. Nah itulah benak kita. Kristus bukan itu. Bukankah Yesus pemberi hidup dan pemilik hidup, tetapi dia mati. Nah karena itulah saudara, lompatan iman harus menjadi lompatan bagian. Ketika Petrus berkata, dalam nama Yesus, mas pera aku tidak punya, bangkit dan berjalan. Dan orang itu bangkit dan berjalan. Kagumlah semua orang. Kalau zaman sekarang pasti Petrus sudah menjadi hamba Tuhan yang kaya raya. Dicari semua orang itu. Tapi Petrus sampai matinya pun miskin terus. Secara ekonomi. Beda ya. Saya kalau lihat hidup saya, waduh, sudah luar biasa setengah mati. Saya berusaha untuk bisa menjadi berkat dari apa yang ada pada saya. Tapi kalau saya mau jujur, waduh, limpah, memang fakta. Hari ini saya mau kaya 2-3 kali itu sederhana. Tetapi saya tetap berpikir, masih lebih apa yang saya miliki. Karena itu, apa hakku menahan tenagaku untuk mengabdi lagi? Apa hakku menahan otakku untuk kuberikan lagi bagi pekerjaan Tuhanku itu? Tuh aku miskin juga gak miskin-miskin amat. Iya. Ayo kita gelisahkan hati kita untuk kita bisa berbuat dan keluar itu. Jangan berhenti. Berapa yang kau diberi Tuhan? Langsung tahu. Tuhan titip ini untuk apa? Kerjakan. 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 Supaya di mati kita banyak hal yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan itu. Dan jangan berhenti. Berbagai aspek yang mungkin. Tapi memang harus siap ya. Memang capeknya setengah mati. Ya, kadang-kadang kayaknya kita kalau ngikutin itu, aduh, ribet banget kayaknya hidup itu ya. Habis ini, habis ini, habis ini, habis ini, habis ini. Itulah hidup. Karena seluruh orang di sekitar kita, kadang-kadang kita kumpul begini semua senyum-senyum. Tapi semua banyak yang punya persoalan kan ya. Lalu kalau kita ada ngomong, tahu-tahu nangis, tahu-tahu, loh, kamu lihat senyum-senyum kok tahu-tahu nangis. Pak, saya banyak persoalan. Tapi kok kamu senyum? Ya masa di depan orang nangis, Pak? Kita kan bisa menyimpan itu ya. Tapi jangan pikir wajah senyum yang kita lihat tanpa persoalan. Maka muncullah pertanyaan, siapa yang menjadi penghiburan? Kiranya kita. Tuhan tolong aku jadi alat penghiburmu. Menghibur dia. Maka orang akan berkata, di mana engkau hadir, kurasakan keteduhan, ketenangan. Terima kasih. Wah, indah ya. Maka di mana orang Kristen ada, makin disukai oleh tiap-tiap orang. Ini menjadi menarik dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, dan bagaimana kemudian mereka bergerak dalam hidupnya, dan bagaimana kemudian jemaat mulai. Ketika mulai mereka kerjakan itu, tekanan langsung datang loh.
mulai ditekan, mulai ditekan, mulai ditekan. Pasal 4 saja ya, mereka sudah teriak. Ya Tuhan, kenapa bangkit para lawan-lawan yang ingin menghabisimu? Ya, rusuh bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, mereka-reka perkara sia-sia. Raja-raja dunia bersiap dan para pembesar berkumpul melawan Tuhan dan yang diurapinya. Waduh, gambaran dunia sadis setengah mati. Ya. Sehingga waktu para murid mengalami tekanan yang begitu luar biasa, saya kagum. Di pasal 4 mereka bilang apa? Maka Tuhan ulurkanlah tanganmu kepada kami. Dan mereka berdoa. Apa kata mereka? Mereka berkata begini, lihatlah kami Tuhan dan tolonglah kami. Maka 29, sekarang mereka mengancam kami, berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Pasal 4 ayat 29 mencengangkan. Mereka doa di tengah tekanan supaya mereka diberi keberanian memberitakan Injil. Kita selalu berharap ketika ada orang datang mau menghabisi kita. Kami berdoa semoga Tuhan butakan mata mereka. Supaya mereka tidak melihat. Oh puji Tuhan lu saudara. Mereka serbu kami tapi mereka tidak lihat kami. Betul sih Tuhan sudah tolong. Tapi maafkan aku. Itu basic. Yang terhormat para rasul itu cemburu yuk. Mereka memberitakan Injil dengan berani. Dan mereka disesah karena itu. Sesuatu yang pasti kita nggak suka ya. Tapi saya baca Alkitab itu dan mereka berdoa. Kadang-kadang saya tertegun. Saya belajar lalu lihat dan doa saya lama-lama saya mesti perbaiki terus. Ya, maka saya suka berkata seringkali kita berdoa tidak tahu diri. Minta yang enak-enak kerja kagak. Mau diberkati Tuhan melayani malas. Malu mestinya ya. Dua nggak tahu diri kita. Emang kamu pikir Tuhan itu bisa kita tipu apa? Kalau kita doa Bapa kami saja sudah berat itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Boro-boro di bumi, di hidup kita aja fail. Bagaimana di sorga? Apalagi bagaimana di bumi ya. Di bumi kan nanti hidup kita jadi kesaksian kemana-mana. Kita untuk diri kita saja pun hidup pribadi tidak cocok sama yang Tuhan mau. Kalau nanti tiap kali saudara doa itu selalu hayati ya. Pikirkan Tuhan ampun aku belum. Beri kami hari ini makanan secukupnya. Kalau makanan pas Tuhan kasih pasti ribut kita di rumah ya. Menikmati. Keberanian-keberanian ini penting saudara yang kekasih. Bagaimana mencicipi apa yang Tuhan ada. Jangan anti pada makanan enak, tapi jangan hina makanan bawah. Jangan sampai tidak makan hanya karena kesulitan. Soal selera. Itulah hidup. Maka pergumulan seperti ini harus kita bertanding. Maka kadang-kadang ada hal-hal yang lahiriah saja kita bilang ya sulit, apalagi yang batiniah. Nah kita mesti berjuang saudara. Oleh karena itu keberanian berdoa di hadap tekanan seperti yang dialami para rasul pasal 4 dikatakan apa? Mereka mengancam kami, mereka mau membunuh kami, berikan kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Oh thanks God. Hebat ya. Berikan kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kapan? Ketika kami ditekan, ketika kami dianiaya. Mereka nggak bilang, Tuhan lepaskan aniaya, Tuhan bereskan semuanya, hancurkan musuh. Enggak loh, saya kadang mikirin doa ini, saya sendiri masih suka berdoa kadang-kadang lagi emosi apalagi. Aduh Tuhan hancurkanlah dia. Bukan untuk aku, saya sih teriak bukan untuk aku ya, tapi sih aku senang juga kalau hancur. Akhirnya aku juga sih ada ya. Kadang-kala mau membereskan semua persoalan kita berdoa jalan pintas. Tuhan habisi dia. Apalagi kalau kita tahu medannya, kita tahu petanya, kita tahu persoalannya. Tegang loh saudara. Kadang-kadang bahagialah kalau nggak tahu ya. Nggak tahu mati. Tapi yang tahu bahwa penyakitnya sudah melebar, yang tahu kansernya sudah sampai, mau ke titik ini. Sedikit lagi naik, mati. Hanya dokter bilang, dok udah nyampe, udah menyebar semua. Orang bilang kalau kanker udah nyebar semua, udah paru-paru udah beres semua, sudah. Mau tunggu apa lagi? Tinggal tunggu mati kan. Yang nggak tahu ya bahagia ya, yang tahu stres kan. Tapi kita harus tahu dan mau tahu dan jangan stres. Itulah yang susah. Ya. Tetapi itulah hidup perjuangan kita, itulah hidup keimanan kita. Maka di pasal 4 ketika para rasul berdoa supaya mereka diberi keberanian untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan, itu amat sangat mencengangkan. Ya. Lalu mereka pernah dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Tetapi ajaib,
dimasukkan penjara, penjaranya terkunci, rasulnya udah keluar. Nah, kalau bagian itu kita suka ya. Nah, jahatnya orang Kristen dibacanya bagian itu di pasal yang kelima, ya, ketika Rasul di penjara itu, ya, maka dibacanya lah ayat yang ke-17 itu toh, sampai ayat 25. Rasul di penjara lalu keluar. Inilah yang dikhotbahkan. Tapi yang 26 ke bawah nggak dikhotbahin. Nah, ini kurang ajarnya orang Kristen nih. Pasal 26, pas ayat 26-nya kenapa, Pak? Pak, ayat 26 dikatakan begini, sesudah itu kemudian mereka diperhadapkan lagi, ditangkap lagi, dibawa lagi, ya, lalu terjadilah debat dan mereka dilarang untuk berani memberitakan Injil. Tapi mereka tidak takut, ya, dan mereka bilang, kenapa kalian tahan kami? Lebih baik taat pada Allah daripada taat manusia. Lalu mereka mau dijeblosin lagi, Gamaliel bilang, jangan nanti kalau mereka benar kita jadi salah. Tapi kalau mereka salah pasti terbongkar semuanya. Jangan juga menggelisahkan rakyat. Dilepaslah kemudian para rasul itu. Tapi sebelum dilepas, majelis agama nggak mau kasih free, sesah, cedet, dihajar rotan, saudara. Ya, dihajar rotan, disesalah mereka dan dilarang memberitakan nama Yesus. Baru kemudian mereka dilepas. Perhatikan ayat 41 pasal 5 ini. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh nama Yesus. Ada apa? Ayat 40. Lalu memanggil rasul itu mereka menyesah. Menyesah itu memukul pakai rotan itu ya. Mengajar mereka dalam nama apa? Untuk melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Jadi digebukin pulang seneng. Gila ya kita bilang ya. Iya, dan ini para rasul ini. Maka pulanglah mereka dengan gembira. Waduh, karena sekarang mereka boleh menderita karena Yesus. Saya baca itu, saya ngerti secara logika, saya tahu kebenaran Alkitab. Tapi waktu saya duduk diam lalu mulai memikir, aduh mak, berat amat ya. Kita kan bersyukur itu kan bergembira kalau apa? Tadi itu ya sakit sembuh, kagak ada uang, kagak ada proyek, tahu-tahu dapat proyek. Baru kita, oh thanks God, Allah maha besar. Kita bikin syukuran lagi ya. Anak lahir, pindah rumah, kita bikin syukuran. Baru ini yang namanya gembira. Tapi kalau ditangkap, digebukin, gembira apanya? Karena itu saya suka berkata, sebagai hamba Tuhan saya harus jujur. Kita gagal menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Seringkali kita gagal. Kita gagal memahami. Karena sejujurnya kalau aku pun digituin, waduh mikir juga ya. Udah beritakan Injil baik-baik, awak lempeng-lempeng, bela orang miskin ditangkap, dicambuk pula lagi. Alamak, demo lah itu ya. Bawa semua rombongan lawan kan begitu. Itu yang saya bayangkan. Bisa nggak saya terima? Waduh berat sekali. Itu sebab perlu sebuah kejujuran. Ya, 1001 argumentasi bisa kita tumbuh kembangkan. Tapi prinsip kebenaran tidak pernah boleh kita abaikan. Cara Tuhan bekerja beda dengan yang kita mau. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Disinilah pentingnya kita menggumuli dengan sungguh-sungguh. Menjalani dengan sungguh-sungguh. Bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Sehingga dengan demikian kita tidak menjadi salah dalam hidup keberimanan kita. Bergembiralah para rasul itu. Karena sekarang mereka boleh menderita karena Kristus. Masih adakah semangat itu? Susah ya. Ada orang menderita karena Yesus tapi bukan dengan kesadaran penuh. Terpojok, kepepet lalu dihajar. Kita doain dia. Nanti sesudah dia lewat, waduh saya dihajar. Tapi kemudian saya Tuhan kuatkan. Tapi tidak ada orang dengan sistematik melawan. No, you suruh saya berhenti, tidak mungkin. Lebih bagus aku taat pada Allah, pada manusia. Ngamuklah majelis agama. Kurang ngajar kok, beb. Kita seringkali dihukum karena cara kita yang salah. Bicara kita yang ngawur. Ya, saya ada seorang kisah di Tasik katanya. Seorang pendeta dihajar sampai kukunya dicabut pakai tang. Shit, sakit ya. Wih, ngeri loh. Cari kukunya. Ya. Kita di-tag beritanya. Dan betul. Cuma yang jadi repot. Ketika direkonstruksi kita cari tahu beritanya. Saya juga nggak tahu apa yang ada di benak kawan ini.
Dia bawa speaker, sendirian dia. Dia khotbah di lapangan supaya orang bertobat terima Yesus. Di daerah itu, Muslim semua. Mula-mula orang gak perhatiin, lama-lama dia teriak, wah ayo harus bertobat. Orang lihat-lihat tadinya masih anggap aneh gitu kan ya. Tapi dah kalian bertobat, kalian ngamuk lah, satu orang ngamuk, dua orang ya digebukin lah rame-rame. Dicabut kukunya, dianiaya dia. Tapi repot juga ya. Dan kalau begini kan susah. Dia yakin dia memberitakan Injil. Ya memang sih memberitakan Injil. Lu pasang speaker di lapangan terbuka, daerah-daerah bukan itu yang non-Kristen, lalu orangnya keluar pada lihat-lihat, lalu kalian mesti semua bertobat apa segala macam. Saya tidak tahu ya, dia bilang dia yakin digerakkan Roh Kudus. Ya susah kita berdebat itu kan. Ya, bagaimana kita mau bilang dia tidak kan? Tapi mau bilang iya pun kita mikir. Dan itu terjadi, saudara. Saya pikir hati-hati juga menerjemahkan, bukan? Kalau harus beritakan, kalau digebukin tidak mengapa. Tapi jangan gangguin rumah orang dong. Masa kau ketok rumah orang langsung masuk, bertobat kalian satu rumah ya. Kau Pak Haji, tinggalkan itu, tidak boleh kau begitu. Buset. Kalau kita digebukin ya jangan salahin atau. Hikmat kan penting. Tapi jangan juga sok-sok hikmat tapi jadi penakut. Itu juga salah kan. Jadi seninya ini memang perlu. Oleh karena itu kalau Roh Kudus memimpin kita, pasti dipimpin ke tempat yang pas. Dan pasti dia memberikan kita hikmat untuk mengerjakan seperti yang dia kehendaki. Nah inilah pergumulan kekristenan kita, saudaraku. Tetapi mengertikah kita? Jikalau kita hidup kuat dan tangguh sungguh di dalam menjalani hari-hari Tuhan, maka kuatlah kita menanggung persoalan rumah tangga kita. Amin. Orang yang bisa menyangkal dirinya, dia damai dengan sesamanya. Perhatikan kalimat saya. Orang yang bisa menyangkal dirinya, dia damai dengan sesamanya. Apalagi dalam rumahnya. Indah ya. Kalau anak-anak kita, semua keluarga takut akan Tuhan. Kenyamanan, ketenangan ada dalam rumah. Karena anak yang menyenangkan bukan berapa banyak hartanya. Bukan berapa sukses kerjaannya. Tapi berapa dia takut akan Tuhannya, berapa beriman dia. Kita cari uang, kan satu tujuannya, supaya kita bahagia dalam tanda petik dengan uang kita. Tapi ternyata bahagia itu tidak selalu bisa dicapai. Di mana jalannya? Tuhan itulah kata kuncinya. Tapi sejauh mana kita bisa berserah, terikat penuh kepada Dia, di dalam Dia, dan menikmatinya. Nah itulah pergumulan kita. Supaya kalau kita di bawah, jangan menangis dan berteriak. Tapi kalau kita di atas, jangan lupa diri dan menginjak. Dimanapun kita ada, kita muliakan Tuhan. Jangan takut, Tuhan taruh di atas. Jadilah seperti Yusuf, yang tahu kenapa di atas. Jangan takut Tuhan taruh di bawah. Jadilah seperti janda miskin, yang tetap juga tahu apa yang harus dilakukannya. Maka bersaksi adalah, tidak penting kamu ada di mana posisinya, tapi penting apa yang kamu lakukan di posisi itu. Muliakanlah Tuhan dengan cara yang luar biasa. Tidak serta-merta jadi pengkhotbah, omong kosong itu jadi pengkhotbah. Kalau hidupmu kau tanduk semua orang di sekitarmu. Jemaat itu jauh lebih terhormat. Banyak orang-orang biasa jauh lebih terhormat karena hidup mereka dengan ketulusan. Tidak ada trik-trik di sana. Indah ya. Biar Tuhan menolong kita memimpin, menemukan kenikmatan hidup dan dihidupi oleh anugerah Tuhan itu. Biarlah Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Jangan takut. Toh semua kalian, semua aku, kita ini banyak datang dari latar belakang susah kan. Kalau kita ingat orang tua kita, apalah kita ini. Nggak kebayang kalau kemudian kita bisa jadi hidup seperti ini. Oh papa mama saya cukup lumayan pak, tapi papa mamamu punya itu engkongmu ke belakang sana. Orang kere mungkin ya, papa mamamu merantau susah kerja-kerja berhasil. Semua orang diukir Tuhan dalam hidupnya. Apa yang kau takutkan? Tidak cukupkah kisah? Ada banyak orang kaya datang dari kemiskinan. Pertanyaannya, kalau mereka berjuang apa yang kau lakukan? Pertanyaannya, kalau para rasul itu jujur dalam pemberitaan, apa yang kau lakukan? Penderitaan akan kuat ditanggung orang yang jujur di dalam Tuhan. Tapi sulit bagi orang yang penuh dengan intrik di pelayanan. Penderitaan akan jadi berat baginya. Tuhan menolong kita untuk menjadi saksi sehingga betul-betul keluarga kita menikmati hari bahagia itu. Demi hari dan demi hari. Biar itu menjadi milik kita, milik keluarga kita, milik hidup kita. Jangan sampai kehilangan poin itu. Amin. Kita berdoa.
Mulai pikirkan. Ketika ada persoalan di kehidupan kita, ketika ada tekanan-tekanan dalam hari-hari kita, bagaimana kita berdoa? Bukankah dengan segera buru-buru kita memohon supaya Tuhan melalukan persoalan itu, tanpa pernah mau bertanya mengapa itu ada, tanpa pernah mau belajar apa yang harus kita lakukan, tanpa pernah mau menyadari bahwa sesungguhnya seringkali itu jalan Tuhan untuk membawa kita makin dekat kepadanya. Berdoalah. Di pergumulan kehidupan kami, ya Tuhan, kami berjalan dari hari ke hari, mengayunkan langkah, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Suka duka datang silih berganti, tapi kami seringkali belajar salah untuk memahami rencana-Mu. Sehingga ada banyak tindakan kami tak menjadi kesaksian. Tuhan tolonglah. Karena kami tahu sesungguh-sungguhnya apabila kami hidup di dalam-Mu seperti apa yang Tuhan mau, kebahagiaan jadi milik kami. Bumi, tempat kesaksian kami. Hidup adalah kenikmatan ilahi. Tapi ketika kami seringkali lari dari rancang bangun-Mu, kayak mengalami berbagai pergumulan, benturan, persoalan yang sejatinya ada pada diri sendiri. Kami terjebak, kami terperangkap, tak berdaya untuk keluar dari sana. Tuhan tolonglah. Kiranya apa yang dialami oleh para rasul menjadi pembelajaran mahal bagi kami. Bagaimana seharusnya hidup di dalam Tuhan, bersama Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Karena itulah kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Sebagai keluarga, suami, istri, orang tua, atau anak, mampukan kami memainkan peran sebagai saksi-Mu. Di dalam rumah tangga kami, di tempat kerja, dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk gereja-Mu, rencana kerja, berbagai program yang digumuli, campur tangan Tuhan jadi doa dan pengharapan. Tuhan, tolonglah. Supaya semua boleh berjalan dan terselesaikan dalam bijaksana yang dari Tuhan sendiri. Dan akhirnya kami serahkan hidup kami, gereja kami, para pelayan-Mu. Ajar kami terus mengabdi penuh dalam kejujuran ketulusan kepada-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bangkit berdiri saudaraku yang kekasih, dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasul. Bersama dengan jemaat di gereja di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, jemaat kasih Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini, dan mari